Halo sahabat PU, kembali di channel Ngobrol PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Saat ini saya sedang berada masih di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dan ini sedang survei lokasi sahabat PU. Jadi di sini ada lahan kosong, sudah siap bangun sih. Jadi kita tidak perlu cut and fill ya, atau lakukan urukan atau diolah lahannya seperti itu. Lahannya sudah matang ya, sudah siap untuk dibangun. Proses perencanaan sedang kami lakukan sahabat PU ya. Ini saya ke lokasi itu untuk memastikan GSB-nya ya, kemudian kondisi sekitar, belakang rumah, samping rumah ya kan, kemudian nanti titik-titik air, titik listrik ya kan, carportnya di mana kan, gitu-gitu saya sedang lakukan sekarang. Untuk luasannya cukup luas sahabat PU, lahan kita kali ini. Letaknya ini ada di hook ya, ini bagian sudut ya kan? Berupa tanah yang sudah siap bangun. Ini sisi belakang dari lokasi proyek kita ini. Sisi sampingnya ini berupa gerbang masuk ke sebuah kawasan klaster ya kan. Kemudian ini pemandangan di kawasan dari tanah kita. Nah, kalau kita berdiri di tengah lahan ini, view-nya adalah seperti ini. Tampak depannya ya kan, tampak depannya seperti ini. Di carportnya dari sini nanti ya, carport di sini, nanti di sini ada garasi ya kan, ada ruang makan ya kan? Ada dapur, ada ruang-ruang servis nanti ada di sebelah kanan sini. Nanti di area depan sini, di tengah ini ada ruang tamu, ruang keluarga dan lain-lain. Ini kondisinya memang di hook ya sahabat PU ya. Ini tampilan sisi sampingnya adalah seperti ini ya kan. Ini kalau kita lihat tanahnya berupa tanah merah ya sahabat PU ya. Tanah bagus nih. Jadi kalau kita tanam pondasi lumayan untuk menjadi daya dukung dari pondasi yang akan kita buat nanti ya. Ini untuk ukuran bagian belakang dari tanah ini itu adalah ini sahabat PU. Saya coba pakai meteran laser ya. Ini saya akan arahkan menuju ke tembok di sana. Oke, sudah tepat ada di 21 meter. Kemudian nanti di depan sini akan jadi muka tampak samping ya. Kemudian di sini nanti area sebelah kiri sini akan tetap jadi taman ya. Kemudian yang taman yang sudah jadi ini taman milik pengembang ya sahabat PU ya. Ini bukan masuk di area lahan ini milik pengembang. Kemudian ini patok-patok juga sudah dibuat sebelumnya. Ini terkait dengan batas-batas aturan-aturan yang ditetapkan oleh kawasan di daerah sini ya. Oke. Tadi untuk ukuran yang sebelah sini ya, sekarang kita ukur
Yang sebelah sini ukurannya adalah, bentar, ini saya sedang mengarahkan laser saya ke ujung. Ya, ada di 20 meter sahabat PU. Yang mana dari sini kita bisa melihat bahwa dalam membangun sebuah rumah kita juga harus memperhatikan faktor-faktor ya yang menjadi pendukung dalam kita mendesain sebuah rumah, ya. Garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, ya, kemudian aturan-aturan lain. Misal kalau di kawasan klaster begini kan carportnya itu diletakkan di mana, itu sudah ada aturannya sahabat PU. Jadi kita harus pahami aturan-aturan itu terlebih dahulu, ya kan. Nah, kemudian langkah pertamanya, ya kan, sebelum kita melakukan pendesainan, tentu kita memahami hal-hal tersebut. Kemudian ketika gambar sudah jadi, itu kita harus melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Itu dokumen yang diperlukan, salah satunya adalah izin tetangga, ya, izin tetangga sebelah kanan rumah, ya kan, izin tetangga sebelah belakang rumah, izin tetangga sebelah kiri rumah, dan izin tetangga depan rumah. Kemudian ada tanda tangan RT yang dibubuhi juga dengan stempel, sahabat PU, stempel basah, ya. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa bangunan di daerah sini itu tidak langsung mepet ke depan jalan, ya, karena aturannya memang seperti itu. Jadi ada sebuah jalan, kemudian ada free space, kemudian ada carport atau boleh dibangun namun non permanen, ya. Misal hanya kanopi-kanopi seperti ini masih boleh, baru bangunannya itu baru bisa masuk ke dalam. Ya, sini 5 meter sahabat PU, ya, dari sini nih. Jadi ada free space dulu. Ini kalau tidak salah 4 meter sahabat PU. Free space-nya 4 meter, ya. Kemudian bangunan kita tuh harus mundur lagi sejauh 5 meter. Ya, jadi dari pinggir jalan itu harus mundur 9 meter kurang lebih, baru kita bisa memasang bangunan permanen. Kalau untuk semi permanen, misal carport seperti ini, ya kan, atap carport itu masih diperbolehkan. Jadi ini sahabat PU, simak terus ya perkembangan dari proyek kita ini. Insya Allah akan jalan di akhir tahun nanti, karena saat ini sedang dalam proses pengajuan IMB-nya sahabat PU. Ya, ini kalau IMB-nya udah jadi, baru kita nanti proses bangun akan kita laksanakan. Karena ini berhubung lahannya benar-benar masih kosong, ya, jadi kita harus pasang listrik dulu, nanti pasang air dulu, ya kan, bikin bedengan dulu, bikin gudang bahan dulu, ya kan, koordinasi lingkungan dan lain-lain. Ya, banyak nanti hal yang bisa sahabat PU simak melalui channel Nugroho PU ini, ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan saya survei lahan, ya, di lokasi BSD Serpong Tangerang Selatan ini. Selebihnya bagi sahabat PU yang mau bangun rumah, ya, atau renovasi rumah, baik bangun rumah dari nol, ya, kita siap, maupun renovasi rumahnya, ya, yang sudah mulai rusak-rusak mau dibenerin lagi, atau yang mau renov rumah 1 lantai jadiin 2 lantai juga dipersilahkan. Apapun, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, ya. Kemudian yang mau berdiskusi cantumkan di kolom komentar, karena insya Allah saya akan berbagi video setiap hari, ya sahabat PU, ya. Cantumkan dengan bahasa yang baik. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari, ya. Kita ketemu di konten berikutnya sahabat PU. Ini tim saya nungguin, ya kan? Tim dari arsitek kami, ya kan? Barusan kita bikin sebuah skema yang memastikan antara apa yang sedang kita desain dengan yang ada di lapangan itu apakah sudah benar-benar sinkron, ya. Karena perencanaan yang matang akan mempermudahkan pelaksanaan kita nanti pada saat bekerja, ya. Oke sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.